Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifun rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi fi darain amin. Qala an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, salasun la tudraku fi salasin, al-ghina bil munah, was-sababu bil khidab, was-sihhatu bil adwiyah. Ada salah satu makalah perkataan dari Abu Bakar As-Siddiq, 3 hal tidak bisa didapati dengan 3. Jadi kata Abu Bakar, ada 3 hal yang tidak bisa didapati dengan 3 hal tersebut. Apa itu? Al-ghina bil munah, kekayaan dengan suatu harapan. Yang kedua adalah wasyababu bil khidab, masa muda dengan disemir, wasihatu bil adwiyah, dan kesehatan dengan obat-obatan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita membahas mengenai tentang ada satu makalah dari Abu Bakar As-Siddiq yang mengatakan bahwasanya 3 hal yang ada di dunia ini tidak bisa didapati dengan 3 hal. Pertama, al-ghina bil munah, kekayaan dengan hanya sekedar angan-angan. Kalau kita mau hidup kita agak sedikit nyenangkan, bahkan syukur-syukur Allah berikan rezeki lebih kepada kita, apalagi menjadi orang kaya, itu nggak bisa didapati dengan hanya sekedar angan-angan, mimpi, ngelamun, panjang angan-angan, itu hal yang mustahil. Jadi kalau kita mau mendapatkan rezeki itu harus usaha. Ya, yang penting yang dilihat oleh Allah adalah prosesnya. Kita keluar rumah, kita berusaha mencari rezeki yang halal, itu yang dianjurkan dalam agama. Kalau masalah kaya membonus dari siapa? Dari Allah. Ya, yang penting kita usaha kita yang halal, usaha kita yang baik. Masalah kaya urusan Allah. Suatu saat ketika kita usaha, kemudian usaha kita menjadi berkah dan mendapatkan keuntungan yang banyak, maka disitulah Allah akan angkat derajat kita. Jangan sampai kita mengharapkan ya, menjadi orang kaya, tapi pagi-pagi tidur misalnya. Ini mana ada orang kaya pagi-pagi tidur? Gak ada sejarahnya. Jangan kita mau jadi orang sukses pagi-pagi ngapain? Bangun. Sampai Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah untuk umatku di waktu pagi. Kalaupun kita usaha gagal, usaha nggak jadi orang kaya, minimal dapat doanya Nabi kita Muhammad SAW. Jangan kita panjang angan-angan, kita ngelamun, kita mimpi jadi orang sukses, jadi orang terpandang, tapi nggak ada usaha. Ya, itu hanya tulul amal. Ya, hanya sekedar orang yang berangan-angan, mustahil Pak. Orang hanya berangan-angan tanpa ada usaha. Ngapain kalau begitu Ustaz? Ya udah, salah satunya pagi-pagi kita bangun, kita usaha di situ. Ditambah lagi dengan sholat sunnah, sholat duha kita kerjakan. Gitu. Orang rezekinya berkah nggak mungkin Pak kalau dia meninggalkan sesuatu yang sifatnya sunnah. Kita sholat nih, sholat maghrib, sholat isya dan seterusnya. Kalau kita lakukan secara berjamaah, itu sholat sunnah termotivasi untuk melakukannya. Tapi kalau kita sholat di rumah, kira-kira sholat sunnah bukan? Kagak. Modelnya kita mungkin kagak ini. Ya. Sholat maghrib di rumah coba deh. Habis maghrib, udah langsung aja kita keluar rumah. Sholat zuhur dan seterusnya pasti gitu. Tapi kalau kita sholat di musola, sholat di masjid, sholat berjamaah, ada sedikit dorongan motivasi. Habis azan daripada nggak ngapain, sholat kita termotivasi itu nggak sengaja. Habis salam-salaman, baktinya, gitu. Kalau di rumah mau model kayak kita, ya sewajib-wajibnya, ya ke satu, yang kedua, sholat sunnah itu menambah kekurangan yang wajib. Kita sholat wajib ingat siapa? Ingat siapa? Ingat Allah. Berapa menit kita ingat Allah Pak? Berapa menit? 3 menit. Hah? Menit 5 menit Pak. Paling hitungan detik
Allahu Akbar, ingat diri kita lagi sholat. Kita baca Fatihah, ingat apa siapa itu? Ingat kerjaan kita, ingat teman-teman kita, ingat habis ini ngapain. Itu ingat padahal lagi ngapain tuh? Lagi sholat belum tentu ingat Allah. Kita ingat Allah cuma persekian detik. Apalagi kalau jadi imam. Ya, kalau jadi imam rada mendingan kita ingetin dah. Ya, ingetin apa nih? Fatihahnya, ingetin surahnya, ingetin bilangannya. Kadang-kadang kalau imamnya lagi kacau, malah lupa semua itu. Ya, surahnya lupa, rakaatnya juga lupa gitu. Kalau saya kepikirannya, artinya apa? Lagi sholat aja kita belum tentu ingat kepada Allah. Makanya kita kerjakan yang namanya sholat sunnah. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menambal kekurangan sholat wajib. Kita yakin sholat kita hampir banyak orang yang tidak khusyuk. Itu bersyukur juga kita, karena khusyuk tidak termasuk bagian dan rangkaian yang wajib dilakukan ketika sholat. Nggak wajib. Minimal apa? Istihdarul qalbi, menghadirkan hati kita ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dalam rangka kita mencari sesuatu yang berkah, kekayaan itu dengan sholat sunnah. Selanjutnya apa? Sholat sunnah itu bisa mengangkat derajat seseorang. Orang kalau rajin sholat sunnah itu derajatnya lebih cepat, Pak. Tahajud kita lakukan, insya Allah problematika kehidupan kita minimal berkurang. Kalaupun nggak hilang, minimal berkurang. Makanya kita kalau lagi tidur jangan kayak bangkai, Pak. Ya. Bangkai itu kalau lagi tidur itu nggak ingat untuk apa? Untuk bangun. Kita lihatin aja kalau kita lagi tidur, ya Allah bangunkan saya jam 2:30, jam 3. Yang penting niat. Ini juga yang namanya niat harus muqtarinan bi fiqlihi. Kita minta dibangun jam 3, kira-kira bangun apa enggak? Bangun, tapi bangun kita apa itu? Ngecing apa? Iya, itu baru keinginan tuh. Yang namanya niat bangun disertakan dengan perbuatan. Kamar mandi, kita kencing, ambil wudu 2 rakaat, sholat, minta kepada Allah munajat. 2:30 2 rakaat aja nggak usah banyak. Orang yang melakukan itu secara istiqomah, insya Allah Allah akan angkat derajat orang tersebut. Itulah pentingnya yang namanya kita sholat sunnah. Rezeki lagi apa nih? Lagi syarat misalnya, yang biasanya rezeki kita enakan dikit, ya Allah bulan ini ngabul ya, agak syarat. Apa yang kita lakukan? Sholat kita. Perbanyak untuk apa? Perbanyak untuk yang namanya pekerjaan sunnah. Sholat itu apa? 2 rakaat nggak sampai banyak. Ya sebuah sunnah bisa 4 rakaat. 4 rakaat kita lakukan sebelum aktivitas, minta agar rezeki kita diberikan keberkahan. Tuh. Yang ketiga, kalau kita sholat sunnah itu adalah untuk menghapuskan dosa dan salah kita. Kita di 24 jam hidup sampai kita tidur lagi, banyakkan dosa, banyakkan pahala. Model kita makanya kebanyakan apa nih? Banyakkan dosa kita, bangun tidur handphone yang kita lihat. Ya, handphone kita apa itu? Scroll, ya. Terus lagi ngomongin orang, kadang-kadang komen-komen yang nggak penting. Mata kita bangun tidur melihat yang bening-bening. Nggak sengaja sih Ustaz, nggak sengaja. Dosa itu kadang-kadang bisa kita lakukan sengaja, bisa juga kita lakukan nggak sengaja. Terus ngobrol lagi sama orang ini yang ingin saya sampaikan. Min alamati radillahi ta'ala istighalu bima la ya'lam. Tanda orang itu, tanda Allah berpaling kepada seseorang apabila orang itu disibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat. Kita kalau disibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat itu bersyukur, Pak. Sholat jamaah masih bisa, ngaji walaupun seminggu sekali, menghadiri perkumpulan apakah maulid, apakah tahlil, itu masih bersyukur kepada Allah. Terkadang ada orang, jangankan untuk sholat berjamaah, jangankan untuk yang namanya majlis tahlil, kumpul di majlis tahlil, majlis maulid, itu udah panasnya bawaannya pada. Ya, tapi kira dia kumpulnya sama teman-temannya, sesirkel mereka ngomongin orang, ya, ngobrol ngalor ngidul, itu enak. Kira ngaji ya 30 menit, ya akhirnya udah berat ini nih. Muter sana, muter sini, gitu kan. Dengerin nasihat agama, mungkin rasanya apa? Panas aja, ya kesini dulu sini, kesenggol sono,
gitu kan. Nah, orang kalau udah model kayak gitu itu tanda Allah sudah berpaling kepada mereka. Nanti orang itu Allah akan sibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat. Sholat bermanfaat, berjamaah apalagi, ngaji ditambah lagi. Tapi itu nggak mau mereka. Mereka udah senang untuk melakukan sesuatu yang tidak ada manfaat. Nah, kalau sudah model kayak gitu, itu tanda Allah sudah jauh dari orang tersebut. Nauzubillah min dzalik. Di bulan biasa kayak gitu, masuk Ramadan sama Pak. Ya, tarawih kagak, puasa kagak, kita lebaran paling dulu. Iya, itu perlu kita lah introspeksi kepada diri kita. Begitu pula kita kalau ingin menjadi orang yang agak sedikit enakan ekonomi kita, menjadi orang yang kaya, selain sunnah tadi, ya sedekah Pak. Ya, itu sedekah nggak mungkin mengurangi rezeki kita. Ustaz, saya juga punya duit ini, udah sedekah aja Pak. Ntar juga Allah balas dengan apa? Berlipat ganda. Minimal kapan? Kalau kita nggak bisa setiap hari, ya seminggu sekali. Yang sering saya sampaikan, tiap Jumat tuh telah mau lewat kita taruh. Kita kemana-mana, sholat di masjid, numpang sholat misalnya, ada kotak amal di situ, kita taruh. Ya, ada orang misalnya minta-minta, kita kasih. Ada orang yang sedang sakit, kita jenguk. Nggak apa-apa Pak, ntar rezeki kita ngalir aja kayak gitu. Kita bagi kepada orang yang perlu. Kita menghormati apa guru kita dan siapapun, nanti Allah akan ganti. Karena kebalikan, kalau orang udah pelit, nggak pernah berbagi, ya rezekinya juga sulit. Nah, itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada Pak orang hemat ya, hemat makal apa? Hemat makal kaya Pak. Katanya hemat makal kaya. Ada orang pagi-pagi dia punya duit 15.000, ya. Kemudian saking pengen ngamalin tuh hemat makal kaya. Suatu saat dia pagi-pagi kagak makan nasi tuh Pak. Ya, dia tahan aja tuh. Masuk di waktu zuhur, zuhur nih 15.000 di nasi padang nih. Gitu. Sampai zuhur, rupanya dia apakah ngopi, dikasih cemilan sama orang lain, dikasih gorengan, masih kenyang Pak. Ntar aja malam sore buat beli nasi pecel, ya, nasi goreng. Sampai sore sampai malam masih sayang tuh. Hemat dia, nggak mau duitnya habis. Pas malam tidur di bawah kipas angin Pak. Emang dari pagi belum apa? Belum makan, tidur jadi bawah kipas angin. Besok itu ngocor perutnya sakit. Ya, dia BAB perutnya sakit ke dokter berapa? 150.000 Pak. Gara-gara kagak mau ngeluarin 15.000, terpaksa keluar 150. Gara-gara apa? Kalau kita hemat itu. Jadi kalau rezeki kita mau ngalir, pertama bahagiakan keluarga kita. Ya, bini kita jangan, misalnya kita emang nggak punya duit misalnya, bini kita kan kita nggak mungkin tiap tahun, tiap minggu, tiap bulan nggak punya duit, itu nggak mungkin Pak. Ya, kita senangin siapa? Keluarga kita. Minimal kita ajak, ya bini kita mungkin nggak terlalu kayak bini orang lain lah. Kita ajak kayak dia jalan makan nasi goreng. Ya, bahagiakan keluarga, nanti Allah akan membahagiakan diri kita. Kalau kita punya keluarga, kalau kita punya orang tua pun gitu, bahagiakan orang tua kita, nanti Allah akan berikan kepada kita. Itu ajaran agama yang memang nggak ada rumus matematika gitu Pak. Kita kadang-kadang pintarnya apa? Pintar nambahin duit, ngurangin duit orang tua kita, ngurangin warisan orang tua kita. Kita nggak pintar bagi-bagian Pak. Ya, nambahin pintar, ngurangin. Apalagi yang nggak sulit untuk kita lakukan apa ya? Bagi-bagian, bagi orang. Makanya ada bahasa apa? Terima kasih. Apa terima kasih? Kita menerima, jangan lupa kasih. 1 bulan dapat rezeki, kita terima. Jangan hanya masuk kantong buat perut kita, kita berikan lagi kepada orang lain. Ini makanya ucapan terima kasih masuk kantong doang. Ya, itu sebetulnya adalah makna falsafahnya. Kita menerima sesuatu atas pemberian dari Allah, jangan lupa kita ngasih lagi. Itulah yang akan mendatangkan rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mau kaya, pertama jangan apa? Jangan mimpi, jangan berangan-angan doang, harus kerja,
harus usaha, entah kaya entah enggak, yang penting ada usaha kita. Ditambah lagi dengan amalia-amalia yang sifatnya sunnah. Jadi perkara sunnah bisa menambal perkara yang wajib, bisa mengangkat derajat kita, bisa untuk yang namanya menghapuskan dosa kita, dan keempat adalah nanti menjadi teman kita di surga. Dulu sahabat Nabi ditawarkan, kamu mau apa? Kamu mau minta apa? Silahkan minta kepadaku. Kira-kira kalau Nabi hidupnya di zaman sekarang, kemudian Nabi nawarin kepada kita, kamu mau minta apa? Kita minta apa? Nabi doain mustajabah. Nabi nawarin sama kita, kamu mau minta apa? Apa kira-kira kita minta apa? Nah, minta duit, minta bini, ya, minta rumah. Ya. Ternyata apa? Sahabat Nabi yang minta bukan itu. Saya tanya sama ibu, waktu itu ibu mau minta apa bu? Wah, mintanya banyak bu. Emas dia minta, gelang, kalung, cincin, waduh banyak banget yang dimintanya. Ternyata sahabat Nabi itu ketika ditanya dan ditawarkan oleh Nabi, kamu mau minta apa? Apa jawabannya? Inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta masuk surga bersama engkau wahai Rasul. Yang diminta adalah surga bareng. Kalau kita diminta paling banyak kita Pak. Ya, kita duit khususnya. Apalagi kita kaya, ya, minta uang, minta jabatan, minta kedudukan. Pokoknya punya sifatnya apa tuh? Dunia. Tapi diminta oleh sahabat, yang diminta adalah surga. Apa kata Nabi? Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau kamu mau surga, maka perbanyaklah sujud kepada Allah. Artinya apa? Ulama mengatakan yang dimaksud memperbanyak sujud adalah memperbanyak perkara sunnah. Sholat, maka saya bilang orang gak mungkin dia menjadi orang sukses kalau pernah tahajud. Kalau tahajudnya rajin, perkara sunnahnya rajin, Allah akan cepat angkat derajatnya. Orang itu nggak mungkin rezekinya berkah kalau nggak pernah sholat duha. Rezekinya berkah pasti dia pernah melakukan yang namanya perkara sunnah. Itu sudah pasti, bukan lagi tidak. Nggak ada keraguan orang yang melakukan itu. Bahkan balasannya paling besar adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kata Abu Bakar, kalau kita mau jadi orang kaya jangan hanya berpangku tangan saja. Yang kedua, wasyababu bil khidab. Menjadi muda dengan sebab disemir Pak. Suatu saat kita ini tidak mungkin menjadi anak kecil. Pasti kita akan pindah dunia, pindah alam, dari dunia hitam ke dunia putih Pak. Ya. Kalau sudah pindah dunia itu tanda apa? Ya tanda tua. Yang namanya tua itu nggak mungkin bisa kembali muda lagi. Yang namanya rambut beruban walaupun disemir itu nggak mungkin bisa kayak gitu. Yang namanya masa muda nggak bisa akan kembali lagi. Maka masa muda kita perbanyaklah untuk melakukan amal kebaikan kita. Karena amal kebaikan itu yang nanti akan menolong kita pada hakikatnya. Mungkin kita selama hidup di dunia ini nggak sadar. Lagi sehat, duit banyak, sehat, duit banyak, itu kadang nggak sadar tuh. Entar sadarnya kapan? Lagi sakit, duit kita lagi nggak ada. Yang paling disesali apabila orang itu sampai masuk alam barzah, udah mati baru menyesal, kenapa dulu saya di dunia nggak dimanfaatkan. Emang yang namanya nyesel kapan? Belakangan. Kalau dulu namanya pendaftaran, penyesalan pasti apa? Belakangan gitu. Ya Allah, ngapain dulu ya saya kagak haji rajin banget ya, sekarang aja baru berani. Kenapa dulu ya nggak maksakan untuk sholat berjamaah ya, sekarang aja baru berasa. Jadi yang namanya melakukan ibadah harus dipaksakan. Kalau nggak dipaksakan maka kita agak sedikit ribet, berat untuk melakukannya. Sholat tahajud berat, sholat subuh berat ya, berat, minimal niat dan juga kita paksakan. Insya Allah sesuatu yang kita paksakan nanti lama-lama menjadi terbiasa. Kalau udah terbiasa maka menjadi sebuah kebutuhan. Nah inilah yang memang jangan sampai masa muda kita hamburkan begitu saja. Kalau pepatah itu ngomong gimana tuh? Masa muda
kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal tentoknya. Masa muda dikuas-kuasin lah, muda tua tinggal bongkoknya doang. Gak bisa apa-apa, ini gak bisa, itu gak bisa. Kenapa? Masa mudanya dari begini tuh. Ya, dibilangin agak mau, kita disuruh ngaji, suruh sholat, suruh ibadah, enggak. Itu na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, wasiha bil adawiyah. Sehat itu bukan hanya dengan obat. Ya, sehat itu bukan hanya dengan obat. Kita terkadang ngomong sehat wal afiat. Apa sih bedanya sehat wal afiat? Sehat dan afiat apa bedanya? Sehat dan baik. Nah, kalau sehat itu hanya fisik kita sehat, tapi rohani kita belum tentu afiat, Pak. Mata kita sehat ya? Mata kita sehat, bisa melihat semua. Yang bening-bening bisa kita lihat, yang warna merah bisa kita lihat, tapi belum tentu afiat. Kenapa? Bisa jadi mata kita lebih banyak bermaksiat kepada Allah, melihatnya kagak-kagak, ya, melihat bini orang, melihat janda di jalanan, ya, disuruh baca Quran aja susah kita, ya, membaca Quran, baca status WA orang dari kontak kita tuh, dari mulai A sampai Z, hatam kita baca, Pak. Kita lihat itu, tapi kita disuruh baca Quran aja, udah angop aja, ya. Mata kita sehat belum tentu afiat. Nih, telinga kita sehat, ya, bisa dengar, ya, tapi belum tentu afiat. Bisa jadi orang dengarnya kalau ngomongin orang enak didengarnya, kita ngomongin yang benar aja masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, gitu. Bisa jadi belum afiat. Apalagi misalnya yang paling parah adalah hati kita, Pak. Ya, hati itu terkadang orang sehat hatinya di ronsen sehat, di USG sehat, nggak masang ring pun jantungnya sehat. Tapi yang paling luar biasa adalah kalau hatinya itu sakit, namanya nggak afiat. Makanya kita doa tuh, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada Engkau keselamatan agama, wa afiatan fil jasad, dan afiat dalam jasad kami ya Allah. Bukan sehat, Pak. Sehat insya Allah kita sehat semua nih. Mata kita masih bisa melihat, tangan kita masih bisa bergerak, kaki kita masih bisa melangkah, walaupun kadang-kadang kesemutan dulu kaki kita, ya kan? Semuanya masih sehat, masih apa? Masih berpikir, masih ada, masih diberikan nikmat sehat walafiat, tapi belum tentu afiat fil jasad. Kenapa afiat fil jasad belum tentu? Bisa jadi ada unsur iri, riya, dengki, sum'ah, godok, dan seterusnya. Ya, tetangga beli kulkas di panas dingin, gitu kan? Ada orang yang merasa keirian aja, Pak, kepada kehidupan orang lain. Nah, ini salah satu sifat apa? Sifat yang namanya penyakit hati yang sangat luar biasa. Ya, kata beberapa ulama, pertama sakit hati, penyakit hati itu riya. Riya itu apa? Ibadah dengan niat untuk dilihat atau dipuji orang lain, bukan karena Allah. Ibadahnya pengen dilihat orang lain, itu namanya riya. Orang sholat jadi imam, biasa sih itu kalau sholat di rumah paling bacanya qul huwa ama inna ama qul. Kita sholat di mana? Jadi imam di masjid, di musola, bacaan panjangnya, Pak. Ya, iya. Sebetulnya orang yang bacanya panjang itu udah benar Nabi. Nabi pernah ngomelin pertama orang yang sholat bacanya panjang, orang yang puasanya lama, dan yang ketiga adalah orang yang doanya lama, Pak. Ya, pertama ada yang namanya orang sholat saking lamanya ngikutin Nabi tegur. Siapa itu? Sayyidina Mu'az bin Jabal. Suatu ketika Nabi sedang sholat, kemudian banyak sahabat yang ikut sholat bareng Nabi. Mu'az pada saat itu melihat Nabi ini sholat lama banget nih, ya, baca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, itu lama banget pada durasinya. Kita baca surah Al-Baqarah ini berapa lama kita? 3 hari 3 malam Ramadan tuh belum kelar. Ya, ini dipakai mana? Di sholat. Sama Sayyidina Mu'az kemudian pulang ke rumah, ada beberapa orang yang belum sholat, diimamilah oleh Sayyidina Mu'az. Karena Sayyidina Mu'az ingin mencontoh Nabi, karena Nabi adalah uswatun hasanah, dipraktekkan. Apa yang terjadi? Besoknya itu berjamaah, ya Rasulullah, Mu'az ini semalam sholat isya bacanya panjang banget.
Gitu. Sampai yang di belakang itu pada guru baik gitu. Apa yang dilakukan oleh Nabi, kata Nabi, wahai Mu'az, aturiduna an takuna fatanan. Apakah kamu ingin menjadi fitnah? Kalau sholat jangan terlalu lama, bisa jadi timbul rasa riya dalam ibadah. Ini na'udzubillah min. Kedua, puasa. Di zaman Nabi melihat ada orang puasa wisol. Puasa wisol itu puasa yang enggak buka-buka, terus maghrib lanjut lagi. Kemudian Nabi itu melarang untuk yang namanya puasa wisol. Jangan puasa wisol. Kenapa? Saya melakukan puasa wisol, kata Nabi, ketika saya tidur Allah ngasih makan, Allah ngasih minum. Jadi Nabi itu khususiat buat Nabi puasa wisol. Ini sahabat, kalau zaman sekarang kepala batu nih Pak. Ya, kata Nabi jangan, dia ngikutin lagi Nabi. Besok ya Rasul, saya mau puasa wisol. Hari pertama, ya Nabi ketika itu ingin menguji, pengen tahu sejauh mana kamu kuat untuk puasa wisol. Hari pertama kuat, ikut Nabi. Hari kedua kuat, ikut Nabi. Hari ketiga kuat. Hari keempat dia lagi Pak. Iya, kagak makan, kagak minum selama 3 hari 3 malam. Dan apa? Nabi pada saat itu katakan untuk berbuka. Ini ibadah nggak bisa untuk dipraktekkan kepada umat Nabi Muhammad. Itu khusus kepada siapa? Kepada Nabi. Jadi orang sholat perbuatan lama diomelin nama Nabi, puasa perbuatan lama juga diomelin nama Nabi. Jadi ikutilah sesuatu yang memang pada porsi. Nah itu riya bisa jadi terjadi dalam ibadah. Yang kedua hasad. Hasad itu apa? Ya, hasad itu iri hati, merasa nggak senang atas nikmat yang Allah berikan. Itu dia usahanya kok maju banget ya? Apa itu dia usaha maju banget ya? Apakah dia bikin saja di situ? Dan seterusnya, dengki atas nikmat yang Allah berikan kepada dia. Yang namanya rezeki apa masing-masing. Kata ulama, rizqu maksubun fala tabtarra bima fi aidin nas. Rezeki itu diberikan masing-masing oleh Allah. Janganlah kita membenci atas rezeki yang Allah berikan kepada orang lain. Biarin aja, saudara kita lebih sukses, biarin, kita berdoain aja. Tetangga kita lebih maju, silahkan. Yang penting melakukannya dengan cara yang halal. Kadang-kadang kita nggak begitu Pak. Melihat saudara kita enakan dikit, kita berutuh baik, ngomongin kepada orang lain. Nah, itu yang dikhawatirkan apa? Hati kita merasa sakit. Yang ketiga kata ulama takabur. Takabur ini adalah sifat syaitan, merasa lebih baik, merasa lebih pintar, merasa lebih kaya, merasa lebih pokoknya semuanya. Itu rasa takabur. Makanya ketika syaitan itu diusir dari surga, apa bahasa syaitan? Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya itu lebih baik daripada Nabi Adam. Saya diciptakan dari api, sedangkan ya Nabi Adam diciptakan dari tanah. Merasa lebih. Jadi kalau orang udah merasa lebih, nah itu tadi itu, dia merasa diorangi, merasa dihormati, menganggap orang remeh semua, nggak pernah menghormati orang lain, itu na'udzubillah min. Selanjutnya adalah sifat yang memang tidak bisa diobati dengan obat-obatan adalah rasa ujub. Ujub itu apa? Bangga sama dirinya, kagum terhadap diri sendiri atas prestasi yang dia capai. Ini saya nih orang kaya, ini saya nih, misalnya kalau sekarang apa? Pejabat, saya nih orang alim, saya nih ustadz, saya nih kiai. Kenapa? Karena dengan berkat kerja keras dia. Itu na'udzubillah. Berbangga terhadap diri sendiri. Bahasa kita ini apa? Ngagul Pak. Ya. Wah namanya ngagul. Ya Allah. Ngomong di sini ngomongin ngagul, kasih dia ngomongin ngagul. Lu bangga aja gitu. Ngebanggain diri sendiri. Kalau orang lain ngebanggain kita nggak apa-apa. Jangan sampai kita. Ya, jadiin aja orang lain ngomongin kita. Mungkin orang lain bisa untuk menghormati, dia bisa kenapa saya enggak. Ini kadang-kadang enggak. Justru kita yang ngapain? Nyeritain dia sendiri. Gak usah. Tapi biarin aja orang lain yang menceritakan diri kita. Nah itu jangan sampai kayak gitu kita. Selanjutnya adalah yang sifat penyakit hati, ghibah. Ghibah itu adalah membicarakan keburukan orang lain di belakang. Ya, kalau orang Jawa tuh filosofinya pakai apa?
belakang Pak, di depan sih enak ya, di depan mah hormat, di belakang mah di depan di depan hormat, di depan enak bahasa tutupnya, di belakang mah dia iya dijendol gitu kan. Nah itu jangan kayak gitu, itu namanya sifat-sifat orang yang khianat. Selanjutnya yang sangat luar biasa adalah hubbu dunia, cinta kepada dunia. Nah ini bahaya kalau orang udah cinta kepada dunia, cinta kepada kekayaan, pangkat, jabatan, itu akhirat sudah nggak ada nilainya Pak. Semuanya dilakukan karena unsur hubbu dunia. Nauzubillah min. Islam nggak melarang untuk kita mengejar dunia, tapi jangan semuanya diprioritaskan untuk kehidupan dunia, karena dunia itu sifatnya hanya sementara. Kita kan gak lama hidup di dunia, paling antara 60 sampai 70 tahun, selesai masa kita. Justru rumah ibadah kita kemana? Ke alam kubur. Sekaya-kayanya orang, paling kuburannya 1 kali 2 Pak. Ada nggak orang kuburan segini? Gak ada. Sekaya-kayanya orang, sepinter-pinternya orang, punya jabatan apapun, ketika wafat rumahnya cuma 1 kali 2, segitu doang. Nggak ada yang namanya visibila melebar kayak gini, nggak ada. Makanya itulah tempat kita suatu saat akan pulang. Ya, kita ini kata Nabi adalah jadilah kamu itu sebagai orang yang abirus sabil. Kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Jadikanlah dunia ini sebagai apa? Sebagai tempat pulang kita Pak. Kita kalau punya kampung, kemudian tiap bulan kita ngasih ke kampung, suatu saat kita pensiun atau suatu saat kita merasa sudah tua, kembali ke kampung, enak apa enggak Pak? Orang pulang kampung tuh seneng apa enggak? Seneng ya. Dulu kita pulang sekolah seneng apa enggak? Seneng ya, pulang dari masjid senang, pulang dari sekolah senang, pulang kampung senang. Ada satu pulang yang ada ya kurang senang kita. Kemana tuh? Pulang kemana? Ke rahmatullah. Kenapa orang takut pulang ke sana? Pertama, dosanya masih banyak, bekalnya belum banyak, masih dikit, nggak ada jaminan masuk surga. Makanya orang itu rada ngeri untuk yang namanya mati. Yang namanya mati, berani juga jangan terlalu berani, takut juga jangan terlalu takut. Ketika masanya udah selesai, ya udah selesai. Kita pulang kampung sanggup. Kenapa pulang sanggup? Kenapa pulang kampung kita sanggup? Duit kita ada, bekal di kampung ada. Kita mau pulang lagi kemari ada. Makanya kita mau pulang kampung. Coba kalau kita duit nggak ada, pembekalan pas-pasan, mau nggak pulang kampung orang? Kagak. Kenapa demikian? Yang ada nggak nyampe ke kampung Pak. Ya sengsara iya. Jadi gelandangan di jalan bisa jadi. Kenapa? Karena pembekalan kita nggak ada. Nah makanya kata Abu Bakar, kesehatan itu bukan semata-mata obat. Ya, obat bisa menyembuhkan yang namanya fisik kita. Kita sakit mata dikasih obat sehat. Kita kepleset dikasih obat radang sehat. Kita lagi batuk dikasih obat sehat. Tapi kalau yang namanya penyakit hati, obatnya kemana coba? Pilek, batuk paling lama 1 bulan, 2 bulan kita minum obat waras. Tapi kalau orang punya penyakit hati, 1 tahun masih ingat baik ya 2 tahun masih ingat baik ya. Nauzubillah min dzalik. Nah ini susah memang ngobatin yang namanya sakit hati. Maka kata Abu Bakar, wasiha bil adawiyah, sehat belum tentu dengan obat, semuanya biiznillah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, inilah makalah dari Abu Bakar. Yang pertama adalah kalau kita mau kaya, jangan hanya sekedar angan-angan belaka, perlu ada usaha. Yang kedua, masa muda itu nggak bisa ditutupi dengan yang namanya bil khitab. Khitab itu dengan apa? Disemir. Masa muda perbanyaklah untuk melakukan amal kebaikan, karena masa muda nggak mungkin akan kembali. Dan yang ketiga, kesehatan itu bukan semata-mata dengan obat. Ada yang namanya wal afiyah. Kita minta kepada Allah agar sehat wal afiyah. Buat apa orang sehat tapi nggak afiyah? Matanya sehat, jadi digunakan dengan yang baik.
telinganya sehat, nggak digunakan dengan baik. Hatinya sehat, tapi terkadang masih banyak penyakit hati. Nauzubillah min dzalik.